Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi mengarah setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Iya, memukul, menyerang fisik ya, mencolek atau pokoknya ya sesuatu yang tidak disenangi oleh korban, yang tidak disenangi oleh korban yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua verbal itu apa? Dengan mengejek. Iya, mulut, yang lewat mulut, berarti mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Oke, iya, sosial bullying. Nah ini yang masih banyak kesalahan. Apa itu sosial bullying? Sosial bullying ini lebih kepada pergaulan. Artinya gini, cycle-nya dia nggak boleh berteman dengan kamu, ya? Nah, itu sosial bullying. Akhirnya mereka satu yang dia tidak suka ini yang diserang terus. Serangnya mungkin sudah tadi kayak verbal bullyingnya, atau pura-pura nggak mau berteman, atau memang nggak mau berteman, itu sudah masuk bullying juga ya. Nah yang paling terakhir ini yang paling parah dan sekarang dimanapun merebak itu apa? Cyberbullying. Kalau kita berbicara masalah cyberbullying, cyber berarti ini menyerang sosial media lewat internet. Biasa bahwa dia ada power di situ. Nah, selain dari faktor itu, ada faktor sebenarnya yang sangat berperan dalam perkembangan anak tersebut atau siswa tersebut atau orang tersebut untuk menjadi pembuli. Faktor apa itu? Berarti anak ini sudah merasakan tekanan yang di dalam lingkungan yang harusnya merangkul dia. Lingkungan pertama dalam kehidupannya yang harusnya merangkul dia, membuat dia nyaman, ya. Tetapi di situ dia merasakan pembulian malah. Entah mungkin dari bapak atau ibu atau mungkin saudara yang lain. Nah, untuk melampiaskannya itu dia lampiaskan di tempat bergaulnya di luar, entah di sekolah ataupun di lingkungan yang lain, lingkungan bermainnya. Ya, itu yang parahnya. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan biasanya akan dilakukan bullying secara emosional, sedangkan pada laki-laki biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Ada juga yang namanya cyberbullying, yang mana cyberbullying ini bisa juga dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Maksudnya supaya tidak terjadi yang pembuli atau dibully. Oke, nah kembali lagi. Semuanya kembali kepada bagaimana tingkat kriminal pembuli dan dibully. Yang sebenarnya sih yang paling banyak yang mau ditekankan di sini adalah pembulinya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa begitu memang dasar anaknya aja nggak dididik, jadi memang dari sampai ke sekolah pun jangan. Sebenarnya kalau kita melihat latar belakang, ada banyak faktor ya sampai seseorang bisa jadi pembuli. Nah, salah satunya tadi itu ya kepingin diakui, ingin merasakan bahwa bagaimana sih saya jadi orang yang dianggap the best lah, bisa segala-galanya. Mungkin satu ya, mungkin dari
segi ekonomi, sang anak itu mungkin lebih ekonomi yang dia punya itu ya dia pakai untuk menindas teman-temannya. Kita jauh lebih kuat. Kalau kamu nggak patuh ke saya, seperti itu tidak senang. Nah, tetapi saya kembalikan lagi ya, secara keseluruhan, kenapa seseorang bisa jadi pembuli? Itu semua karena apa? Karena apa cuy? Ada yang tahu jawabannya? Iya, kenapa sampai faktor keluarga? Sebenarnya inti utamanya kenapa sampai anak tersebut tidak bisa jadi pembuli? Hah? Ya itu masuk. Kalau coba cek kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi kesimpulannya apa? Kenapa sampai anak tersebut bisa jadi pembuli? Karena dia pernah dibully. Bisa juga. Enggak, maksudnya ya kenapa? Tidak bisa mengontrol emosi. Iya, kenapa tidak bisa mengontrol emosi? Lemahnya iman. Semua dari lemahnya iman. Karena ketika kita menerima goncangan dari luarnya, dari luar segala bentuk, kalau iman kita kuat. Kalau dia menerima keadaan dirinya secara alami, maksudnya dia menerima apa adanya dirinya sebagai seorang manusia, maka dia tidak akan jadi pembuli. Kenapa saya harus membenci teman saya? Meskipun sebenarnya tuh terkadang kita diganggu oleh setannya. Dia jelek banget ya. Ya bengkok. Itu karena apa? Kenapa? Karena imannya lemah. Padahal dalam agama kita sendiri kan dilarang mencaci ya, dilarang menghina bentuk tubuh seseorang. Bukan cuma bentuk tubuh seseorang, kita dilarang membanding-bandingkan apa yang mereka punya dengan yang kita punya. Karena rezeki manusia berbeda kan? Jadi itu bukan jadi sebenarnya semua berawal dari iman saja. Kalau kita mengerti